Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, seringkali kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Kepada siapa kita menaruh kepercayaan? Apakah pada kemampuan diri sendiri, kekuatan manusia, kondisi ekonomi, jabatan, ataukah kepada Tuhan? Melalui Yeremia 17 ayat 5-8, Tuhan menunjukkan dua gambaran kehidupan yang sangat kontras. Yang pertama adalah kehidupan yang mengandalkan manusia. Yang kedua adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dari perbandingan ini, kita belajar bahwa sumber kepercayaan akan menentukan kualitas kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sahabat terkasih, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda yang saat itu lebih percaya pada kekuatan politik, aliansi militer, dan kemampuan manusia daripada kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata terkutuk di sini bukan sekadar berbicara tentang hukuman, tetapi menggambarkan kehidupan yang kehilangan sumber berkat karena menjauh dari Tuhan. Masalahnya bukan pada keberadaan manusia atau bantuan manusia. Tuhan sering memakai orang lain untuk menolong kita. Namun, masalah muncul ketika manusia menjadi sandaran utama menggantikan Tuhan. Sahabat terkasih, ketika seseorang hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia akan mudah goyah saat menghadapi kegagalan. Ketika mengandalkan kekayaan, ia akan cemas saat kehilangan. Ketika mengandalkan jabatan, ia akan takut ketika posisi itu berubah. Karena itu, Yeremia memakai gambaran semak bulus di padang belantara. Semak di gurun hidup dalam kondisi yang keras. Tidak ada sumber air yang cukup. Tidak ada kesegaran. Tidak ada pertumbuhan yang maksimal. Demikian pula kehidupan yang jauh dari Tuhan. Mungkin tampak kuat dari luar, tetapi sesungguhnya kering secara rohani. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sahabat terkasih, setelah menggambarkan kehidupan yang kering, Tuhan menunjukkan kehidupan yang diberkati. Mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai dasar kepercayaan dalam setiap keputusan dan perjalanan hidup. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Mereka tetap mengalami tantangan, tekanan, dan kesulitan. Namun mereka memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Harapan mereka tidak bergantung pada situasi yang berubah-ubah, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Inilah sebabnya damai sejahtera dapat tetap hadir bahkan ketika keadaan belum berubah. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat terkasih, ayat 8 memberikan gambaran yang sangat indah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan tidak mengatakan pohon itu bebas dari panas atau musim kering. Panas tetap datang, kemarau tetap datang, tantangan tetap datang. Namun pohon itu tetap hidup
karena akar-akarnya terhubung dengan sumber air. Disinilah letak rahasianya. Kekuatan pohon bukan pada keadaan di sekitarnya, melainkan pada sumber kehidupan yang menopangnya. Demikian juga kehidupan orang percaya. Ketika doa menjadi gaya hidup, ketika firman Tuhan menjadi makanan rohani setiap hari, dan ketika hubungan dengan Tuhan terus dipelihara, maka akar rohani akan semakin kuat. Akibatnya, tidak mudah panik saat masalah datang. Tidak mudah kecewa saat harapan tertunda. Tidak mudah menyerah saat tekanan meningkat. Karena ada sumber kehidupan yang terus mengalir dari Tuhan. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan daunnya tetap hijau. Hijau adalah tanda kehidupan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan memiliki kesegaran rohani yang terus dipelihara oleh Tuhan. Kemudian firman Tuhan menambahkan, tidak berhenti menghasilkan buah. Buah berbicara tentang karakter, kesaksian hidup, kasih, kesabaran, kebaikan, dan dampak positif bagi orang lain. Sahabat terkasih, melalui Yeremia 17 ayat 5-8, Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Kesibukan hidup sering membuat orang percaya sibuk mengurus daun dan buah, tetapi lupa memperhatikan akar. Padahal, akar yang kuat akan menghasilkan kehidupan yang kuat. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat kita menghadapi musim kehidupan apapun. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tanamkan akar iman kami semakin dalam di dalam-Mu. Ketika tantangan datang, mampukan kami tetap teguh, tetap berharap, dan tetap berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, orang yang berakar dalam Tuhan tidak bergantung pada keadaan untuk tetap bertumbuh, karena sumber kehidupannya berasal dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.